Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Moh Nur Sodik di channel pendidikan dan dalam sesi pembahasan soal. Video kali ini berisi pembahasan soal uraian. Perlu saya sampaikan berdasarkan prosedur operasional standar ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 bahwa jumlah butir soal ujian sekolah berbentuk tertulis mata pelajaran Bahasa Indonesia terdiri atas 40 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal uraian. Adapun pedoman pensyukuran, jika 40 soal pilihan ganda dijawab benar, didapatkan skor maksimal 40 dan jika 5 soal uraian dijawab dengan tepat, didapatkan skor 20. Dengan memperhatikan skor demikian, kalian harus terampil pula menjawab soal uraian. Skor 20 artinya sepertiga dari skor maksimal. Jumlah yang sangat berarti, dan karena itu jangan kalian sia-siakan. Di video kali ini dibahas soal uraian dan bagaimana menjawab agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal pula. Selamat mengikuti. Soal pertama, perbaikilah penggunaan ejaan dan tanda baca pada kalimat di bawah ini. Kalimat berikut, ejaan dan tanda baca harus diperbaiki. Setelah lulus pasca sarjana, kakakku akan pindah ke Pulau Dewata. Ejaan bisa diartikan sebagai peraturan penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta penulisan unsur serapan. Sebagaimana kalimat soal, kalian diminta memperbaiki ejaan dan tanda baca. Tak hanya perbaikan huruf, tetapi tanda baca pula. Berarti penggunaan ejaan dan tanda baca pada kalimat setelah lulus pasca sarjana, kakakku akan pindah ke Pulau Dewata belum baik. Mari kita perbaiki bersama-sama. Kita mulai dengan penggunaan tanda baca. Kalimat setelah lulus pasca sarjana, kakakku akan pindah ke Pulau Dewata. Kalimat ini merupakan kalimat majemuk bertingkat. Penandanya adanya konjungsi setelah yang mengawali kalimat. Dalam kalimat majemuk bertingkat, ada yang disebut induk kalimat dan anak kalimat. Yang mengikuti konjungsi setelah, yaitu klausa setelah kakakku lulus pasca sarjana, dikategorikan sebagai anak kalimat. Dan klausa kakakku akan pindah ke Pulau Dewata merupakan bagian induk kalimat sehingga dapat dikatakan bahwa anak kalimat dalam kalimat ini mendahului induk kalimat. Aturan penulisannya begini, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang merupakan anak kalimat dengan konjungsi kalau. Sedangkan saya akan datang merupakan induk kalimat. Karena anak kalimat mendahului induk kalimat, penulisan kedua klausa tersebut dipisahkan dengan tanda koma. Demikian juga kalimat karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, koma, kita harus banyak membaca buku. Anak kalimat mendahului induk kalimat. Keduanya dipisahkan dengan tanda baca koma. Berbeda dengan penjelasan di atas. Sebagai catatan bahwa tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Anak kalimat pada ketiga kalimat ini tidak mendahului induk kalimat. Simpulannya, seharusnya ada tanda koma di antara klausa anak. Setelah lulus pasca sarjana, dengan klausa induk kakakku akan pindah ke Pulau Dewata. Anak kalimat pada kalimat ini mendahului induk kalimat. Selanjutnya kita perbaiki pula penggunaan huruf pada kalimat soal. Kata pasca dalam kalimat setelah lulus pasca sarjana, kakakku akan pindah ke Pulau Dewata merupakan bentuk terikat, sebagaimana imbuhan lain dalam bahasa Indonesia. Karena bentuk terikat, bentuk pasca ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, yakni kata sarjana. Sampai di sinikah? Ternyata belum selesai kita perbaiki.
Ada penulisan bentuk pasca dengan menggunakan K, merupakan bentuk yang keliru. Mestinya huruf yang digunakan pada bentuk pasca adalah C, sehingga menjadi pasca. Selanjutnya kata Pulau Dewata. Penulisan kata Pulau Dewata diatur dalam penggunaan huruf kapital. Aturan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai berikut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Kata Pulau Dewata adalah nama geografi, sehingga penulisan huruf P pada kata pulau ditulis dengan huruf kapital sebagaimana kata Dewata. Demikian pembahasan soal pertama. Sampai bertemu pada pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.